Fikih muamalah ini mengatur kehidupan kita terkait dalam urusan hablum minan nas, terkhusus berkaitan dengan harta. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kita membahas tentang fikih muamalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan fikih muamalah ini? Para ulama itu membahas hukum Islam dari semua aspek. Pertama, dari segi aspek ibadah, ada toharo, bersuci, ada sholat, puasa. Ini masuk sebagai fikih ibadah. Jadi ada fikih itu berkenaan dengan hablum minallah. Jadi urusan kita dengan Allah. Hablum minallah. Hablun artinya ikatan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi urusan hukum Islam ini diatur berkaitan dengan interaksi kita sesama manusia. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Hablun, ikatan, relasi, hubungan kita terhadap sesama manusia. Nah, hubungan kita terhadap sesama manusia ini dalam fikih disebut dengan fikih muamalah. Di fikih muamalah ini adalah fikih yang membahas tentang hablum minan nas kita, khususnya dari aspek berkaitan dengan harta, berkaitan dengan transaksi seperti jual beli, kemudian hutang piutang, masalah wasiat, hibah, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Nanti ada lagi yang dibahas oleh ulama, fikih keluarga, seperti menikah, fikih talak, kemudian fikih pengasuhan, fikih nafkah. Ini disebut dengan fikhul usrah, fikih keluarga. Jadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih keluarga. Jadi Islam ini lengkap. Nanti ada lagi fikih negara, fikih berpolitik, fikih siasah. Hari ini kita lihat negara agak sedikit, agak goyang, agak panas. Demo di mana-mana, bahkan sudah ada yang korban. Ini tidak lain dan tidak bukan karena perangai oknum-oknum pejabat yang tidak benar. Jadi memunculkan reaksi rakyat mungkin sudah muak melihat kelakuan para oknum-oknum itu, sehingga muncul reaksi. Tapi setelah muncul reaksi, yang disalahkan rakyat pula. Jadi makin kacau. Ya, kita berharap mudah-mudahan ada kesadaran, muncul kesadaran dari pemimpin untuk menyelesaikan ini dengan cara yang baik, dan ada introspeksi untuk menuju mengelola negara dengan cara yang lebih baik. Agar mereka kalau mengikuti tuntunan Islam, maka insya Allah lebih baik, karena Islam sudah mengatur semua dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih keluarga, ada fikih politik. Jadi fikih ini, hukum Islam ini lengkap. Dalam Islam alhamdulillah kita semua diberikan tuntunan yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna. Sempurna di sini maksudnya yaitu tadi, dari segi ibadahnya ikuti aturan Islam, dari segi muamalahnya
ikuti aturan Islam. Dari segi keluarga, ikuti aturan Islam. Dari segi bernegara, berpolitik, ikuti aturan Islam. Maka kalau mengikuti Islam, insya Allah semuanya bahagia, semuanya selamat. Karena Allah sudah menjamin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih muamalah ini mengatur kehidupan kita terkait dalam urusan hablum minan nas, terkhusus berkaitan dengan harta. Lalu kemudian kenapa muamalah ini menjadi penting? Jadi kenapa dia sangat penting? Pertama, kata para ulama kita, muamalah ini penting agar dalam kehidupan kita ini selalu, aktivitas kita ini selalu bernilai ibadah. Jadi tadi ada namanya fikih ibadah, sholat ibadah, puasa ibadah, berwudu ibadah. Nah, ke pasar beli sayur, jual beli, berdagang, apakah ibadah juga? Kalau menipu, dosa. Kalau berjual, berbisnis, jual beli, niat untuk mencari harta yang halal, bernilai ibadah dia. Jadi kata para ulama kita, bagaimana setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, fikih ibadah tadi kita beribadah, fikih muamalah kita juga beribadah. Makanya kata para ulama kita, ketika kita di masjid kita beribadah, ketika di jalan beribadah juga. Orang yang keluar dari rumah dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat memenuhi hajatnya, mencari rezeki yang halal, maka dia berada dalam jihad sampai dia pulang. Kan luar biasa. Jadi orang yang berada di jalan sebenarnya berjihad juga. Dia berusaha mencari rezeki yang halal. Apalagi kata orang hari ini mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berjihad. Maka saudara kita yang ojol yang ditabrak itu meninggal, itu mati syahid itu. Sedang cari nafkah dia, cari rezeki halal dia. Dalam pekerjaannya dia meninggal. Jadi jangan dikira orang mati dalam perang, mati dalam sholat, meninggal dalam sujud, meninggal baca Quran, baru dia meninggal dalam keadaan ibadah. Tidak mesti. Dia tadi menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk anaknya, mencari nafkah untuk istrinya. Pergi dia menarik motornya untuk mengantarkan makanan, dapat dia upah dari situ. Ternyata dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Wah, jadi Islam ini luar biasa, Bapak Ibu. Artinya kita hablum minallah, kita beribadah, hablum minan nas, kita juga beribadah. Maka Islam menjadikan muamalah itu kalau dia benar dia, maka bernilai ibadah, bahkan bernilai jihad. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW, at-tajirus saduq al-amin ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur, amanah. Kata Nabi SAW, siapa yang berjual beli dengan cara yang jujur, tidak menipu penjualnya, amanah dia dalam melaksanakan aktivitasnya, jujur dia, maka kata Nabi SAW, ma'i fil jannah, bersama denganku di surga. Jadi Nabi jamin itu, para pebisnis, para pedagang, kalau dia jujur, kata Nabi, ma'i fil jannah, mereka akan bersama denganku di surga.
Makanya kata para ulama kita, betul bahwa masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Sehingga kalau kita datang ke masjid ini, insya Allah masuk saja udah berpahala. Jangankan masuk, dari rumah saja udah berpahala. Keluar dari rumah menuju masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kita, langkah pertama mengangkat derajat. Setiap khutbah, setiap langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa-dosa. Ini tadi kita ke masjid ini udah berapa langkah Bapak Ibu langkahkan? Ada yang melangkah agak dekat rumahnya, ada yang agak jauh, tentu langkahnya lebih banyak. Maka semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak langkahnya, semakin dihapuskan dosa-dosanya. Nah, begitulah keutamaan masjid. Tapi di pasar bagaimana? Memang dalam hadis disebutkan tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Tapi apakah kemudian kita menjauhi pasar? Wah, ini tempat yang paling dibenci oleh Allah, tidak usahlah ke pasar. Kasihan ibu-ibu yang tiap hari ke pasar kan. Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa kata para ulama pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena di situ banyak orang melakukan aktivitas tidak jujur, menipu dia. Makanya tempat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi bukan berarti ke pasar itu kita tidak beribadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk pasar dia dan membaca doa. Apa doa masuk pasar Bapak Ibu? Ini tidak harus masuk pasar, masuk toko, belanja, ke mall, minimarket, membaca doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke situ membaca doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Udah pernah dibaca Bapak Ibu masuk pasar? Ini doa yang sangat istimewa nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca doa ini ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'allahu lahu alfi darajat. Allah angkat 1000 kali 1000 derajat. Wah, berapa itu? Jutaan. Allah angkat derajatnya jutaan derajat. Masuk pasar, urusan pasar. Urusan pasar Allah angkat derajatnya jutaan derajat. Baru urusan pasar. Padahal tadi kan pasar tempat yang dibenci oleh Allah. Ternyata kalau kita menjalankan sesuai dengan tuntunan Islam, maka kita bernilai pahala yang sangat besar. Lalu kemudian kata Nabi, tidak hanya derajatnya diangkat, tapi masuk pasar baca doa itu, maka mahallahu anhu alfi sayyi'ah, dihapuskan darinya 1000 kali 1000 dosa keburukan, dihapuskan 1 juta keburukan. Begitulah kemuliaan muamalah dalam Islam. Jadi urusan muamalah ini kalau kita jalani sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bernilai pahala yang sangat istimewa. Maka tadi ke masjid berpahala, ke pasar juga ternyata berpahala. Maka ibu-ibu jangan segan-segan ke pasar. Yang penting baca doa. Cuma masalahnya kalau kita masuk pasar tidak baca doa, itu datanglah syaitan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Godaannya besar. Akhirnya kadang-kadang orang melakukan perbuatan yang tidak benar di pasar itu. Tapi kalau masuk pasar ingat Allah tadi,
pahalanya besar. Kalau ke masjid kan jelas, masjid setiap langkah aja berpahala. Orang masuk masjid baca doa berpahala. Walaupun tidak semua orang masuk masjid berpahala juga. Ada juga orang masuk masjid berdosa aja. Keluar masjid diambilnya sendal orangnya, dicurinya sendal orang, itu tidak berpahala juga. Tapi secara tempat masjid adalah tempat yang istimewa. Maka tergantung Bapak Ibu, tergantung niat kita. Innamal a'malu bin niat. Kalau kita ke masjid tujuan ibadah, pahalanya besar. Ke pasar tujuannya untuk melakukan hal yang baik, maka juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, apabila kita dalam muamalah ini mengikuti tuntunan Islam dengan baik, maka berpahala kita di dalam masjid, berpahala juga kita di luar masjid. Maka orang yang melaksanakan aktivitas muamalah itu juga berpotensi mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Islam memotivasi kita tidak hanya sholat, zikir, puasa, tidak. Tapi Islam juga memotivasi kita khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda idza amila amalan ayutkina." Allah mencintai seorang hamba yang mana hamba ini ketika menjalankan tugasnya dengan baik, profesional dia, maka Allah cinta kepadanya. Jadi orang yang bekerja dan dia ahli dalam pekerjaannya, dia memang menguasai pekerjaannya, itu kata Nabi SAW, Allah cinta kepadanya. Innallaha yuhibbul 'abda idza amila amalan ayutkina. Allah cinta kepada seorang hamba yang mana dia ahli di bidangnya, bekerja dia ahli di situ. Hari ini Bapak Ibu, salah satu musibah kita ini, kadang-kadang sesuatu itu diserahkan kepadanya bukan karena keahliannya, karena ada ordal misalnya, atau karena bayar dia, sogok dia, akhirnya dia bukan ahlinya, dapat di pekerjaan itu. Itu dalam Islam musibah. Ini mungkin salah satu sebabnya kadang-kadang amburadul dalam mengelola negara ini. Kenapa? Karena banyak posisi-posisi itu transaksional, tidak lagi sesuai dengan keahliannya. Balas jasa, harus balas jasa, politik balas jasa, repot sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang duduk di tempat itu bukan ahlinya. Apa yang mau dibuat? Akhirnya kebijakannya ngawur, kebijakannya menzalimi. Itu yang terjadi. Dan Nabi sudah memperingatkan jauh-jauh hari. Kata beliau apa? Idza usidal amru ila ghairi ahliya fantazis sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ini yang terjadi. Dah hancur betul. Banyak orang diserahkan bukan keahliannya. Jadi Islam itu memotivasi kita untuk menjadi ahli di bidang kita dan menekuni keahlian kita. Itu kata Nabi SAW, Allah cinta kepada seorang hamba yang menjalankan tugasnya dia sungguh-sungguh. Yuhibbul 'abda idza amila amalan ayyutkina. Jadi bagaimana dia mau sungguh-sungguh, dia tidak paham di situ, tidak ahli di situ, dia dapat dengan cara yang tidak benar. Nauzubillah min dzalik. Kalau dengan cara tidak benar dia mendapatkan, pertama dia mendapatkan dengan cara yang haram, yang kedua apa yang dia dapat dari situ haram pula, dengan si anak istrinya haram. Akhirnya berdampak semuanya. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalah Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat, memotivasi kita untuk menjadi orang yang bekerja ahli di bidang kita. Bahkan motivasi Islam itu dalam bekerja, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
Nabi SAW bersabda, "Idza qamatis sa'ah," kalau mau terjadi hari kiamat. Jadi kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan kiamat masih jauh lagi. Ada juga yang mengatakan kiamat sudah sebentar lagi. Ya hanya Allah yang tahu. Kita berharap mudah-mudahan tidak ketemu hari kiamat. Karena seburuk-buruk orang itu yang ketemu hari kiamat. Makanya jangan berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Jangan. Karena seburuk-buruk orang adalah yang bertemu dengan hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kiamat masih jauh lagi. Mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah, tidak ketemu hari kiamat. Nah, jadi kata Nabi, kalau sudah mau terjadi hari kiamat, sudah dekat hari kiamat nih, sudah ada tanda-tandanya, mungkin Dajjal sudah turun, atau mungkin matahari sudah terbit dari barat, pokoknya sudah tanda-tanda besarnya sudah muncul, sudah mau terjadi hari kiamat. Kata Nabi SAW, kalau sudah mau terjadi hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasila, di tangan kalian ada biji yang mau ditanam. Dia ke kebun mau menanam entah apa yang mau ditanam, menanam sawit barangkali, ke kebun dia. Ternyata kiamat sudah mau datang. Kata Nabi SAW, selagi masih bisa dia tanam. Begitulah motivasi Islam bekerja, menjalankan tugas. Kalaupun sudah mau hari kiamat, selagi masih bisa tanam. Nah, kita mikirkan, ngapain tanam lagi udah mau hari kiamatnya? Buang aja lagi, pergi lagi berdoa, pergi sholat lagi. Ternyata Nabi mengatakan, kalau sudah mau hari kiamat, di tangan kalian ada biji yang mau ditanam, selagi masih bisa menanam, tanam. Begitulah Islam memotivasi bekerja dengan baik. Maka Islam mencela orang menganggur, malas-malasan, tidak kerja, membebani orang. Islam mencela itu. Nabi tidak suka. Makanya kata Nabi SAW, ada dosa nih, kata Nabi SAW. Inna minadz dzunubi dzunuban. Sungguhnya ada dosa yang mana dosa itu la yaghfiruhal istighfar, tidak diampunkan dengan cara istighfar. Bayangkan Bapak, dosa itu biasanya diampunkan dengan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apalagi dia sambil menangis, meneteskan air mata penuh dengan penyesalan. Dia melakukan dosa, keburukan. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Istighfar, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menyesal dia, taubatan nasuha dia. Tapi jangan pula, ya Allah, ampuni dosaku, tidak aku ulang lagi, ya Allah. Seminggu lagi diulang lagi. Itu bukan taubatan nasuha namanya. Itu taubatan main-main namanya. Jadi kalau taubatan nasuha, dia betul-betul menyesal dan betul-betul tidak ingin mengulangi lagi. Nah, jadi dosa itu Bapak Ibu diampunkan dengan istighfar, diampunkan dengan penyesalan, diampunkan dengan mohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Nah, kata Nabi, inna minadz dzunubi dzunuban. Ada dosa yang tidak diampunkan dengan istighfar. Dosa apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, dosa dia punya anak istri tidak keluar mencari nafkah. Dia punya anak istri, anaknya tidak makan, istrinya tidak makan, dia tidak berusaha. Dosa itu, zalim dia. Dosa ini Bapak Ibu tidak diampunkan dengan istighfar. Anaknya tidak makan, istrinya tidak makan, pergi dia ke masjid istighfar, ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah, saya sudah membuat anak saya tidak makan, istri saya tidak makan. Tidak diampunkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak diampunkan dengan istighfar. Itulah tadi. Tapi dengan cara apa diampunkannya? Al-humumu fi talabil rizki. Diampunkan dengan cara keluar dia mencari rezeki. Keluar dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara itu dia diampunkan oleh Allah. Kalau dia keluar mencari rezeki ternyata belum cukup juga, tidak dihukum oleh Allah. Kenapa? Dia sudah berusaha. Allah melihat usaha kita. Adapun hasil Allah yang menentukan. Jadi kita manusia berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam urusan muamalah ini memberikan pahala yang sangat besar yang sungguh-sungguh melakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi mereka yang melalaikan tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam fikih muamalah ini itu menjelaskan kepada kita tentang halal haram. Jadi dalam kehidupan kita ini ada yang diatur oleh Allah, ini halal, ini haram. Makanya dalam jual beli misalnya ada jual beli yang boleh, ada jual beli yang tidak boleh. Kalau kita jual beli misalnya, kata para ulama, jual beli ketika kita melakukan jual beli misalnya, pertama tidak boleh ada penipuan, menzalimi, haram ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang najis. Maka jual beli khamar kan najis, tidak boleh. Ayo kita buka bisnis, sama-sama kita bersaham misalnya. Saya 50%, Bapak 50%. Saham, bekerja sama kita. Apa bisnis kita? Khamar. Yang penting kan kita jual, kita tidak minum. Kita cari nafkah. Jual, bukalah dia bisnis khamar. Berdosa dia, haram. Kenapa? Menjual sesuatu yang najis, menjual sesuatu yang haram. Maka dalam muamalah ini menuntun kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh jual beli najis, darah. Ayo kita bisnis darah. Tidak boleh. Nanti bisnis darah najis dia. Kan banyak orang butuh darah di rumah sakit. Ayo kita carikan darah, kita jual. Tidak boleh, karena darah adalah najis. Maka tidak boleh jual beli darah. Maka betullah bahasanya di kita, apa bahasanya? Donor darah. Bukan jual beli darah. Tidak boleh jual beli darah. Kenapa? Karena najis dia darah itu. Tapi ada yang dimaafkan. Jadi kalau ada orang yang sakit butuh darah, sudah dicari tiada yang mau memberi secara cuma-cuma, maka boleh dia membeli karena darurat, boleh dia membeli karena terpaksa dia. Maka yang membeli ini tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Yang menjual yang berdosa. Tapi kalau kita donor darah, Bapak Ibu, kemudian habis donor darah dikasih uang transport, itu boleh diambil. Bukan berarti kita jual darah, bukan, tapi orang menghargai kita, usaha kita gitu. Jadi yang tidak dibolehkan adalah menjual belikan darah. Kenapa? Karena dia haram. Karena kata Nabi kan kecuali dua, yaitu hati dan limpa. Darah ini najis, kecuali kalau sedikit dimaafkan. Misalnya darah nyamuk, itu darah nyamuk sedikit dimaafkan. Kalau kita sholat misalnya ada nyamuk menempel, makan dia kenyang, dia darah, kita pukul dia berdarah. Darah itu dimaafkan karena sedikit, sehingga tidak membatalkan sholat. Nah, kadang kita nangkap ikan segar, kita bakar. Setelah kita bakar, kita makan, ambil dagingnya, ternyata ada darah. Ini darah ini najis. Mestinya tidak boleh dimakan karena najis, tapi dimaafkan karena sedikit. Jadi darah yang sedikit itu dimaafkan. Maka dalam muamalah ini tidak boleh mentransaksikan sesuatu yang najis. Maka nanti ulama kita juga membahas mana benda-benda yang najis, mana yang haram. Haram dia belum tentu najis. Najis haram. Ada yang haram tapi tidak najis. Kucing kita di rumah,
itu suci dia, tapi haram dimakan. Kata Nabi SAW, innahu minat tawafin. Kalau kita punya minuman dijilat oleh kucing, boleh diminum. Kenapa? Karena kucing itu tidak najis dia. Tapi kalau kotorannya, tainya kucingnya ya najis. Tapi kalau kucingnya tidak najis. Tapi haram dimakan, haram ya, tidak boleh. Ada kawan pernah dia masuk makan bakso kan, makan bakso dia enak, sedap dia sampai berkeringat dia makan bakso. Habis makan bakso dia mau buang air ke belakang dia ke toilet. Pas di belakang itu nampak dia kepala kucing itu. Dalam pikiran dia, inilah bakso tadi yang saya makan nih, bakso kucing. Habis itu dia muntah. Tidak boleh makan kucing, haram. Tapi dia suci. Ada yang suci tapi haram. Yang begini nih boleh diperjualbelikan. Jual beli kucing boleh. Ada yang bisnis kucing boleh. Mau beli kucing, jual beli kucing boleh. Walaupun dia haram dimakan, tapi boleh diperjualbelikan. Buaya Bapak Ibu, haram atau halal buaya? Buaya ini binatang yang buas. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Mazhab Syafi'i haram buaya ini. Tapi karena tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Jual beli buaya, menjual belikan buaya, apalagi kulitnya. Ini boleh, tidak ada masalah. Maka buaya itu suci dia, kecuali buaya darat, itu najis. Perbuatannya najis, buaya darat, kelakuannya najis. Kalau buaya, makanya selagi buaya itu masih di air, maka insya Allah dia suci. Tapi kalau sudah ke darat, itu dia najis, kelakuan tidak benar. Jadi Bapak Ibu, dalam muamalah ini kita dituntun untuk mengetahui mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ada tuntunan halal haram di dalam Islam, termasuk dalam urusan muamalah. Jadi sebagaimana kita sebutkan bahwa Islam itu tuntunan yang lengkap, semua aspek dikaji, semua aspek dibahas, sehingga memungkinkan kita untuk beribadah setiap saat, setiap waktu. Dalam urusan hubungan dengan Allah kita beribadah, dalam urusan muamalah kita beribadah, dalam urusan keluarga kita beribadah, dalam urusan bernegara kita beribadah. Sehingga terwujudlah tujuan Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Mu. Barangkali sebagai pengantar itu yang dapat kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab atau diskusi? Masya Allah, pertanyaan dari Pak Yusri. Jual beli tai ayam sama tai kambing. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, seluruh kotoran hewan itu hukumnya adalah najis. Seluruh kotoran hewan, jadi kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran najis. Jadi karena dia najis, maka tidak boleh diperjualbelikan dalam mazhab Syafi'i. Karena najis kan, najis artinya najis tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi ada perbedaan ulama. Ada ulama mazhab Maliki mengatakan kalau kotoran hewan itu halal dimakan, hewannya maksudnya bukan kotorannya, hewannya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Jadi ulama tuh berbeda-beda pendapat. Nah, jadi kalau mazhab Maliki, kotoran hewan, jadi hewan yang dagingnya halal dimakan, ya berarti kan kambing, sapi, ayam, ini kan dagingnya halal dimakan. Maka menurut ulama ini kotorannya suci. Jadi tai ayam, tai kambing, tai sapi menurut mazhab Maliki itu suci. Tapi suci berarti bukan boleh dimakan, ya kan? Jadi suci, tidak najis. Maka oleh karena itu menurut mazhab Imam Malik boleh kita transaksi
jual beli teh ayam, jual beli dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i haram. Jadi begitulah kemudahan dalam Islam. Ada perbedaan ulama. Jadi makanya Bapak Ibu, waktu saya di Mesir dulu, tukang potong ayam itu masuk sholat dia ada teh ayam di bajunya. Dia sholat ada teh ayam. Kalau kita tidak masuk itu. Dalam mazhab Syafi'i teh ayam najis. Sehingga ketika kita sholat syaratnya apa? Badan terbebas dari najis, pakaian terbebas dari najis, tempat terbebas dari najis. Jadi kalau kita sholat ada teh ayam, tidak sah sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik, karena teh ayam itu suci, maka tidak masalah. Jadi kita jangan cepat, wah ini sholat kamu tidak sah, sholat kamu batal, bawa najis. Diketawain kita sama orang. Ini karena kebodohanmu mengingkari. Jadi kalau kita belum tahu, jangan cepat-cepat mengingkari, nanti kita diketawain orang. Hari ini banyak musibah itu karena dia tidak ngerti, tidak paham, tiba-tiba menyalahkan orang, tiba-tiba menyesatkan orang. Itu masalah kita pada hari ini. Untung saya tidak bilang kamu sholatnya tidak sah. Tapi saya pelajari dulu kan. Ternyata dalam mazhab Imam Malik teh ayam, teh kambing, teh sapi itu tidak najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu najis, tidak boleh. Makanya Bapak Ibu kalau dalam mazhab Syafi'i yang pergi umroh, pergi minum kencing unta itu berdosa dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh, kencing unta itu najis, tidak boleh diminum dalam mazhab Syafi'i. Ya tapi alhamdulillah ada pendapat ulama lain mengatakan bahwa kencing unta itu suci. Ya kalau suci kan berarti ya diminum tidak berdosa. Apalagi sebagai obat mungkin. Maka kalau pergi umroh, pergi ke kandang unta, jangan minum kencingnya, minum susunya aja. Kencingnya tidak usah. Apalagi beli kencing unta di toko misalnya di Jeddah, jangan. Pernah ada yang beli ternyata kencing itu KW, bukan asli. Ternyata bukan kencing unta, tapi kencing orang yang punya unta. Jadi kena tipu gitu kan. Karena kencing unta ini Bapak Ibu, pernah Nabi itu ada orang di Madinah sakit. Kata Nabi, pergilah ke kandang unta, minum kencing unta itu, sembuh dia. Jadi obat kencing unta itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh berobat dengan kencing unta kalau tidak ada obat yang lain. Karena dia najis. Karena ketika itu tidak ada apotik di Madinah. Kalau hari ini Bapak Ibu pergi umrah, pergi haji, banyak apotik di Madinah. Jadi kalau sakit ke apotik, jangan minum kencing unta. Itu kata para ulama. Karena najis kencing unta itu. Jadi begitu. Bahwa kotoran-kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu boleh diperjualbelikan menurut sebagian ulama. Jadi yang punya bisnis itu ikuti pendapat ulama yang membolehkan. Ikuti mazhab Imam Malik sehingga apa yang dilakukan itu tidak ada masalah.